Kami di sini akan melakukan perencanaan dengan mereka di SMA Aulia Kerja Jakarta Utara. Yuk ikut kami. Nah, sekarang kita udah sampai di ruang BK di SMA Alheria. Habis ini kita masuk yuk ketemu guru BK yang ada di dalam, sekaligus kita lakukan sesi wawancara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Selamat pagi Ibu Caca, perkenalkan kami dari mahasiswa Unindra Bimbingan Konseling. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk kegiatan wawancara pagi. Di mana kami ini mengetahui beberapa hal mengenai kegiatan BK di sekolah ini seperti itu. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, langsung saja rekan saya akan mulai sesi wawancara. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya mau pengen tahu Bu, apa saja tugas dan tanggung jawab guru BK di sekolah ini? Tapi saya ingin menjawab untuk tugas dan tanggung jawab guru BK di sekolah ini yang pertama adalah penerapan dan pengayomian anak, kemudian mensosialisasikan terkait dengan peraturan sekolah, kemudian mengingatkan anak-anak juga terkait peraturan yang ada di sekolah, dari secara daya terima, kemudian sikap dan akhlaknya juga. Kemudian kita juga membantu kelas 12 untuk memilih jenjang karir yang ada untuk ke depan. Di sekolah ini jumlah siswanya berapa ya Bu? Jumlah siswanya kira-kira kurang lebih 300. Untuk 300 siswa ini, di sekolah ini ada berapa guru BK-nya? Untuk guru BK-nya kita ada 2, jadi satu guru BK pegangan sekitar 150. Berarti 150 orang. Nah setelah itu, apakah efektif dalam 300 orang itu hanya 2 guru BK saja di sekolah ini? Sebetulnya kurang efektif ya, karena untuk kapasitas 150 orang cukup banyak untuk satu guru BK gitu. Namun kita mengantisipasinya dengan membagi tugas supaya 2 orang guru BK ini bisa menghandle 300 anak. Itu bagi tugasnya saya waktu guru kelas atau ya, kita minta bantuan juga ke kesiswaan dan Baik Bu Nasya, selanjutnya saya akan bertanya mengenai kurikulum yang ada di sekolah ini. Apa ada perbedaan Bu antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka terhadap program BK di sekolah ini? Oke, kalau untuk perbedaannya mungkin dari penyampaian materinya saja. Gitu. Kalau misalkan kurikulum Merdeka ini kan anak lebih aktif gitu kan ya. Kemudian kurikulum 13 lebih ke gurunya yang memberi. Baik. Lalu apa saja Bu tantangan yang dihadapi terkait dengan perbedaan kurikulum ini? Kalau misalkan tantangannya mungkin kita sebagai guru BK harus mencari inovasi terkait dengan tren-tren terbaru yang berkaitan dengan BK untuk anak-anak. Karena kita kurikulum 13 ini lebih ke yang masa kini gitu ya, materi-materi yang ada. Baik, terima kasih. Sebelum Bu Nasya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana struktur organisasi BK di sekolah ini? Nah, kalau untuk strukturnya di sini ada, yang pertama itu ada dari kepala sekolah dulu, kemudian langsung turun ke koordinator BK, kemudian kita juga bekerja sama dengan wali kelas dan langsung ke guru mata pelajaran, barulah siswa. Oke. Terus kalau yang ini untuk penanganan ya Bu? Iya, ini untuk penanganan. Jadi kalau penanganan komite, kemudian kepala sekolah, dari siswa dulu, siswa naik ke guru pembimbing, kemudian guru pembina, bekerja sama dengan guru pembina, baru ke Mata pelajaran barulah naik ke. Untuk selanjutnya bagaimana mungkin bisa dijelaskan secara singkat tentang program BK yang sedang berjalan di sekolah ini? Mungkin penjelasan secara singkatnya mungkin. Oke, kalau misalkan untuk program yang sedang berjalan kita khususkan untuk siswa yang bermasalah. Jadi kita ada program namanya pembinaan siswa bermasalah. Nah, kalau misalnya siswa bermasalah ini jangka waktunya sekitar 2 mingguan. Mekanismenya pertama dipanggil dulu orang tuanya gitu kan ke sekolah, kemudian ada kepala sekolah atau guru BK-nya, tergantung dengan pelanggaran yang dibuat gitu. Kalau misalkan masih dalam skala ringan mungkin menghadap guru BK, kemudian barulah dijalani pembinaan itu. Kemudian untuk pembinaannya sendiri kita menggunakan aplikasi gitu. Jadi siswa nanti akan diberi tugas, kemudian tugasnya tersebut akan dikumpulkan di aplikasi tersebut, namanya PSBO. Dan selama 2 minggu itu mereka banyak melakukan kegiatan keagamaan gitu, lebih condong ke arah sana gitu, tapi tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran di kelas. Lalu untuk itu kan untuk yang program yang saat ini berjalan, bagaimana pelaksanaan program BK secara keseluruhannya dan apakah dapat sejauh ini dapat terlaksana dengan baik? Nah, untuk program BK secara keseluruhan sejauh ini dapat terlaksana dengan baik. Ada kendala. Baik, selanjutnya kamu pengen tahu untuk penyusunan program BK ya Bu?
Oke, kita apa sih kendala yang sering dialami atau hambatan yang dialami dalam penyusunan program BK? Untuk penyusunan program BK sendiri, kita mengkategorisasikan anak dulu gitu sesuai dengan karakteristik anak masing-masing. Kemudian kita juga melakukan asesmen terlebih dahulu supaya kita bisa tahu nih mana yang memang membutuhkan perhatian ringan, sedang atau sangat butuh perhatian yang lebih gitu kan. Untuk program-program yang berjalan sejauh ini sih tidak ada kendala gitu saat ini semua. Selanjutnya ingin bertanya nih, untuk di sekolah Al-Khairiyah ini, apakah guru BK dapat jam masuk kelas ini? Ya, guru BK dapat jam masuk kelas. Durasinya berapa lama itu, Bu? Durasinya kurang lebih sekitar 45 menit. 45 menit. Uh, satu hari ya dalam satu hari. Satu kelas. Satu kelas itu masuknya 45 menit untuk mengajar. Materi-materinya tentunya materi BK ini ya. Betul, materi. Baik Ibu, lalu bagaimana sih Bu cara untuk mengintegrasikan program BK dengan pembelajaran yang ada di kelas? Nah, terkadang kita misalkan sedang mengajar gitu. Nah, karena kebanyakan materi-materi BK pun yang berkaitan dengan adanya program BK ini gitu. Jadi sambil mengajar kita sambil mensosialisasikan kepada anak di kelas. Oh baik, ya. Jadi itu efektif ya Bu ya? Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuat program BK yang menarik untuk siswa? Untuk kita sendiri membuat program BK yang menarik untuk siswa adalah dengan mencari ide-ide yang terkini gitu agar anak pun tertarik karena oh ini sesuai dengan tren yang sedang ada gitu. Jadi mereka dengan senang hati mengikuti program BK yang ada. Dan bagaimana cara ini mengevaluasi keberhasilan program BK? Nah, kita mengevaluasi program BK sendiri, kita melihat respon dari anak-anak. Respon dari anak-anak bagaimana anak-anak merespon program yang mereka jalani dan program yang mereka sudah buat. Gitu. Jadi kalau misalkan dirasa responnya baik, berarti kurang lebih program BK sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita ada uploading untuk yang tadi sebelumnya dibilang untuk mengasesmen anak-anak gitu. Jadi kita bisa mulai mengkategorikan, melihat karakter anak masing-masing berdasarkan hasil dari uploading tersebut. Baik. Baik, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah berkesempatan untuk diwawancara kami. Terus juga udah meluangkan waktu juga untuk kami. Terima kasih buat atas waktunya. Tapi tidak